Halo Karisna, ya ampun mau ngomong Karijo coba. Halo, Halo, Anyong. Nyong. Aduh, siang-siang ini kita mau ngomongin yang hot-hot aja ya. Udah nggak asli mungkin buat orang lain, tapi buat aku masih hot. Aduh, nggak penting banget. Iya, sahabat Drakor Class. Teman sekelas Drakor Class, hari ini kita tuh mau ngomongin salah satu drama yang sebenarnya nggak tahu kenapa gitu pas abis nonton drama ini terus aku tuh nggak bisa move on gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa move on, cuman enggan move on hatinya. Jadi aku tuh ngerasa waktuku terhenti di drama ini dan nggak bisa cuman ngincipin episode awal-awal untuk drama-drama baru, tapi nggak ada yang bener-bener diseriusin nonton. Oh, kayaknya aku memutuskan mau nonton yang ini gitu. Aku tuh setelah itu belum mulai lagi. Jadi mari kita ngobrolin drama. Karisna sebutin dramanya. Drama Record of Youth, alias catatan masa muda. Hai. Bener gak sih ngelewatin masa muda kayak Park Bo Gum gini? Memang berkesan banget ya ceritanya di drama ini, gimana perjuangan masa muda. Tapi 30 tuh masih muda gak ya? Oh ya, mereka transisi sih ya, dari late 20 jadi kayak mau menjelang 30 gak sih? Dari 26 ya, 26. Terus waktu terus berjalan dan akhirnya menjadi awal 30 itu. Cuman aku gak ngerti sih kalau pernah nonton variety show gitu. Terus salah satu tamu undangannya tuh, waktu itu aku inget banget karena ini pasangan bucin aku sampai sekarang. Tapi udah karam si kapalnya. Kang Sora sama Lituk. Jadi dulu zaman variety show We Got Married-nya Lituk sama Kang Sora ini, si Lituk ini umurnya sudah 30, si Kang Sora ini masih beda 7 tahun mereka, jadi masih 23 gitu. Terus waktu ada satu episode ditanyain, Kang Sora tuh ditanyain gini sama Lituk, ditanyain sama personil Suju yang lain, gimana rasanya pacaran sama Opa 30 tahun gitu. Terus aku tuh emang masalah ya? Kok di sini tuh rasanya kalau pacaran sama kakak kelas ya nggak apa-apa ya. Iya. Tapi di sana tuh kayak gap umur ternyata menjadi masalah tuh kayaknya. Mungkin karena 7 tahun ya dianggap kayak terlalu jauh gitu bahasanya. Cara pandangnya itu dianggap yang 23 itu kan masih baru lulus kuliah lah ya, 23 itu kayaknya. 30 itu kayak udah malang melintang, udah mulai kalau menua bukan menua, mulai banyak pengalaman lah. Dewasa mungkin ya. Jadi mungkin teman-temannya Suju yang dari grup Suju nanyain itu karena nganggapnya masih anak ingusan gitu kali ke Kang Sora pada waktu itu. Jadi emang penilaian perempuan yang tidak dewasa tuh memang jadi dia masih belum. Kayaknya ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas Record of Youth. Aku tuh ya itu tadi udah bilang kalau nggak bisa move on. Tapi aku bisa move on ke film sih, jadi nggak masalah. Ya, film kan cuma 2 jam. Iya, nggak cuma loh. Iya. Jadi paling 16 episode atau lebih ya nggak sih? Terus jadi stuck di film sekarang. Kalau Karisna gimana nih? Mau nyeritain sinopsis tipis-tipisnya dulu atau langsung masuk ke masalahnya nih? Ya, mungkin ceritain dulu kali ya, biar buat yang belum pernah nonton dan masih penasaran kenapa sih sampai bikin nggak bisa move on itu kenapa gitu, emang ceritanya apaan sih gitu. Kita ceritain aja dikit ini ceritanya gimana gitu loh. Oke. Siapa dulu yang mau cerita? Kamu aja yang mulai, kayaknya kamu lebih hafal deh. Kan nonton berapa kali aja? Aku nggak mau ngitung aku tidak mau menghadapi kenyataan kalau ini drama sudah berakhir. Tapi oke, kita cerita sinopsis dulu deh.
Iya. Jadi awalnya itu cerita di awal episode tuh diliatin dari sudut pandang langsung nih dari orang pertama. Pemerannya Park Bo-gum. Park Bo-gum ini ceritanya seorang anak muda berusia 26 tahun ingin menggapai mimpi untuk menjadi seorang idol aktor gitu yang serba bisa lah. Itu istilahnya. Dia ini kan ya, awalnya aku ingat dia model kan ya. Model terus lagi pengen casting jadi aktor gitu kan ya. Lagi nunggu audisi. Iya. Terus dia punya sahabat namanya, aku sebut nama asli aja ya. Nama aslinya Byun Woo Sok dan Jinu. Nah, yang Jinu nih nama perannya. Aku lupa nama aslinya soalnya. Nah, si Byun Woo Sok ini lahir dari keluarga kaya raya. Jadi terasa banget sih emang seseorang itu bisa mendapatkan impian kalau mereka berada di posisi yang sudah orang tuanya sudah lebih mapan, orang tuanya tuh ada backingan, ada modal ya, bener. Menyebutnya susah banget aku. Ada modal, lebih ada kesempatan. Betul. Nah, kalau nggak punya modal, semuanya harus nunggu giliran dari, ya ibaratnya kalau dulu aku inget ya, dulu aku pernah pengen belajar piano gitu. Tapi ya karena orang tua aku juga nggak ngerti piano, terus biaya les piano itu kan mahal, akhirnya ya nggak dapet kesempatan gitu loh. Betul. Tapi sekarang sekarang udah belajar piano. Oh, jadi sekarang belajar piano beneran? Sempet belajar tapi ternyata kayaknya aku nggak ada bakat ya. Ternyata ada momen momen dimana kita tuh mencapai batas impian kita gitu. Iya, kayaknya dulu tuh lagi pengen kan, kayaknya nggak tahu pada aku nggak lihat siapa-siapa ya, nggak lihat kayak wah ini keren apa gitu, cuman waktu itu pengen aja gitu. Terus Kapten Ri keren ya main piano gitu. Oh belum. Jadi Kapten Ri. Gorara dong. Oh iya bener. Aku nggak kepikiran Gorara. Roaming udah. Iya itu maksud aku, kalau kita orang tuanya itu berada kan lebih bisa, anaknya pengen belajar apa dikasih, atau bahkan orang tuanya mungkin yang pengen kamu belajar ini, kamu belajar itu gitu kan. Tapi kan kalau orang kayaknya kan si Park Bo-gum ini ceritanya keluarganya tuh yang biasa-biasa gitu kan, yang bahkan dia kayaknya nggak bisa kuliah kan karena gara orang tuanya tuh nggak bisa, jadi kayak cuman bisa nyekolahin kakaknya, yang adiknya nggak bisa disekolahin gitu loh, ya kan? Jadi tapi aku kadang tuh suka mikir sih, drama itu lebay, tapi emang gitu sih. Maksud aku gini loh, mereka memang nggak bisa nyekolahin anak, tapi apa sistemnya segitu beratnya gitu ya? Kalau di Indonesia ya, kalau nggak bisa nguliahin anak di tempat yang bagus, misalnya dari rate harga, bisa juga kan diikutin kursus-kursus gitu. Nah ini orang tua itu nggak ada sama sekali, jadi anaknya benar-benar digelundungin gitu. Ya kan kayaknya juga anaknya yang udah gitu milih jadi model kan. Model ya. Kan dia mungkin lulus SMA terus juga ada wajah, ada yang mau nawarin dia jadi model kayaknya. Jadi dia udah gue jadi model aja gitu loh. Jadi itu antara awalnya kan orang tua nggak mampu, sama dia punya kesempatan jadi model gitu loh kalau aku ngeliatnya. Makanya dia betul. Juga kan, karena 6 tahun sebelumnya ya katanya ya, waktu ya kan 20 tahun ya lulus SMA ya, kan dibilang itu kamu yang milih jadi model kan dulu ya. Jadi kayak orang tuanya nyalahin anaknya nyalahin orang tuanya gitu loh, yang bilang benar. Uang sekolahnya yang nggak ada, makanya aku pilih jadi model kan gitu kan. Yang anaknya ngerasa betul. Orang tua yang nggak mau biayain, orang tua ngerasa lah kan kamu yang pilih jadi model gitu. Jadi ya itulah, nggak selesai dari mempersalahkan. Bener, tapi aku suka sih keluarga Sahejun ini, keluarganya si Park Bo-gum ini menurutku paling realistis gitu. Yeah. Kita tuh mau marah langsung aja diluapin. Aku tuh lebih suka gitu sih daripada sungkan. Emang. Sebenarnya ada polanya, harusnya ya ada
kalau di Jawa tuh namanya unggah-ungguh ya. Apa sih kayak mau ngomong tuh nunggu. Nunggu dulu mood orang tua aku lagi bagus apa enggak gitu. Kalau di drama ini tuh kelihatan banget sih langsung piar gitu meledak. Tapi kan ada yang family meeting time gitu juga kan, ada rapat keluarga. Oh iya betul. Itu suka juga saya. Nggak cuman terus-terusan apa kejadian langsung biar gitu loh, tapi ada juga aku mau kita rapat gitu kan. Ya kan bagusnya di situ mereka ada juga yang kalau lagi sadar bukan kalau lagi cukup sabar mungkin ya. Mereka request, ayo kita kumpul buat ngebahas gitu. Tapi kalau lagi tapi emang ke ini juga kebablasan juga. Tapi cukup realistis ya. Setelah si Park Bo Gum ini meraih kesuksesan, loh kok udah lompat ke beberapa tahun kemudian. Itu tuh aku tuh ngerasa hubungan mereka tuh terus semakin hangat, semakin. Jadi sebenarnya money can buy itu beneran gak sih gitu. Aku tuh ngerasa keluarga terus langsung berubah total, dari mulai bapaknya terus langsung sadar, kakeknya terus langsung meraih kesuksesan. Terus saya kayak ternyata uang juga berperan di sini gitu. Memang kemarin tuh aku baru baca ada di share sama aku. Jadi gini katanya, memang uang nggak bisa membeli kebahagiaan gitu. Tapi orang yang nggak punya uang itu biasanya kan jadinya harus kerja keras dan kayak apa ya? Setiap hari itu terlalu lelah untuk menikmati hidup gitu loh. Karena ya mereka banyak yang harus dikejar gitu loh. Harus ini, harus itu, banyak gitu ya. Sedangkan orang yang memang udah punya uang itu bisa lebih santai, dalam arti pengen beli ini ada, pengen belajar itu bisa gitu ya. Terus jadinya mereka bisa menikmati gitu. Jadi memang pada satu titik ya, makanya kayak dibilang uang bukanlah segalanya, tapi kalau nggak punya uang juga banyak hal tuh nggak bisa gitu loh. Betul. Iya sih, kepikiran gitu juga sih. Makanya orang Jawa tuh nggak sepenuhnya salah ya. Ibuku tuh suka bilang gini, kamu tuh bilang, kok jadi kebahas kayak gitu ya. Ceritanya memang itu nyata gitu. Nonton Court of itu, itu tuh benar-benar Jawa. Terus ibu tuh bilang gini, siapa bilang uang nggak penting, uang tuh tetap penting ya. Terus kita tuh yang masih tetap dengan keyakinan dong, namanya anak ya. Enggak, kita tuh tetap sayang sama, aku tetap sayang sama mas-masku tanpa syarat gitu. Terus kata ibu, mungkin kalau masmu nggak punya uang, kamu nggak mungkin sayang. Ya sesuatu di dunia itu ya. Maksudnya memang kita tuh manusia tuh memang, kalau di Jawa ada filosofi wayang. Jadi wayang tuh kulitnya tipis kan. Kulitnya tipis aja banyak masalahnya. Nah, kita tuh kulitnya tebel segini pasti banyak masalahnya. Gitu, aku baru tahu itu soal filosofi wayang. Iya. Oke, jadi kapan kita ngomong record audio-nya ini? Seru banget emang. Ya gitu. Kita kembali ke record audio karena begitu. Jadi tadi kan masalahnya mulai dari karena orang tuanya nggak punya uang. Terus Sahejunnya ya si Park Bo Gum yang namanya Sahejun memilih untuk jadi model. Terus kan udah 6 tahun kemudian dia pengen peningkatan karir lah, biasalah kan, dari model pengen jadi aktor gitu kan ya. Ceritanya sama temennya yang siapa tadi Byeon Bosok. Itu sebutnya Won Heo lah, aku lebih gampang Heo. Nah si Won Heo kan juga kira-kira sama ya track recordnya sama si Sahejunnya kan, dia sama jadi model, terus dia pengen jadi aktor, tapi kayaknya lebih sukses ya ceritanya. Ceritanya ya lebih sukses karena follower. Memang nyata sih di dunia itu, nyata itu. Karena ibunya mengatur semuanya. Ibunya yang kaya itu. Tapi si Won Hyo-nya kuliah nggak sih? Aku nggak ingat. Sepertinya enggak juga kuliah. Enggak makanya juga. Jadi karena bapaknya nggak suka ya? Iya, makanya bapaknya uring-uringan. Tapi aku meleset sih. Aku pikir Heo tuh berdamai dengan kenyataan, mengikuti jalan hidup seperti yang ibunya mau. Aku pikir gitu. Ternyata enggak ya. Iya. Berarti karena aku tuh sebagai orang tua sebenarnya juga sekolot bapaknya Heo loh. Jadi gini ya, aku tuh orang tua sudah melahirkan anak-anak dan mereka tuh memang memiliki ruang, maksudnya kebebasan gitu buat hidup mereka. Tapi selama mereka masih ada di tanganku, maksudnya di rumah ini gitu, kenapa nggak nurut gitu?
itu tuh karir sudah dijalani berapa tahun dan nah Ya, itu dia. Makanya makanya- setelah nonton drama ini aku jadi sadar Iya. apa turning point-nya tuh kita harus menunggu gitu ya. Menunggu sampai anak-anak ini mereka bisa dari mulai belajar merangkak, terus bisa mulai belajar berdiri sendiri gitu. Ya itu sih, cuman nunggu kesabarannya ini yang menguras. Kayaknya kalau kehidupan asli aku lebih milih kayak itu sih orang tuanya Heo. Iya, aku jadi inget sama Kim Tae-pyong alias Iya. ceritanya itu juga kan. Jadi dia waktu SMA. Oh iya. Iya, lu nggak tahu. Kamu nggak tahu? Kirain kamu tahu. Kehidupan aslinya? Enggak tahu. Ceritanya dia itu waktu SMA kalau nggak salah direkrut lah sama entertainment gitu, terus agensi. Orang tuanya ini melarang, nggak boleh sebenarnya, tapi dia suka acting gitu kan. Terus, ya akhirnya tapi dia tetap harus kuliah dulu. Jadi dia kayak ya udah, ya sebenarnya kan kebanyakan aktor-aktor dan aktris Korea itu kan mereka biarpun sukses jadi aktor-aktris, mereka tetap kuliah kan. Setelah mereka sukses sih kuliahnya kayaknya. Iya, tapi kalau yang si Hanbin ini setahu aku dia tetap kuliah. Karena jadi seiring. Timeline-nya aku lupa, cuma aku baca dia juga tetap. Oke. Lulusan universitas gitulah. Terus tapi dia mungkin ngambil majornya yang sesuai dengan drama-drama gitu. Passion. Tapi tetap sarjana lah gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya gitu. Jadi dia tetap sekolah, terus dia juga tetap berkarir gitu loh. Jadi nggak melawan orang tua juga gitu loh. Tapi kalau nggak ya dia tuh di awal ditentang sama keluarganya, dia nggak boleh gitu jadi aktor gitu. Orang tuanya pengen dia jadi, ya mungkin kayak bapaknya Won Hye-yo lah ya, pengen udahlah kamu ngapain sih jadi aktor gitu, kayaknya ngapain di entertainment kan kayak gitu kan. Itulah mungkin. Tapi Indian bapaknya puas kali ya. Soalnya anaknya aktor bisa jadi tentara, bisa jadi bos gitu. Nah iya, penting banget. Mungkin aku tuh nonton Ticket or Snute malah mikir kayak gini, oh mungkin itu kali ya kenapa kebanyakan aktor-aktor itu, aktor dan aktris lah ya bisa dibilang sampai sekarang tuh akhirnya memilih karir. Nah ini aku udah lompat kan ke akhir. Iya, nggak apa-apa, pasti pendengarnya sudah nonton ini. Ya kan, mereka tuh kayak nggak punya waktu buat relationship. Mereka betul mengutamakan karir gitu, kayak duit dulu gitu. Padahal kalau kita kan ngelihatnya mau seberapa banyak lagi sih duitnya, mau sukses apa lagi sih kan gitu ya. Benar. Makanya sebenarnya lebih jadi ngomongin kemana-mana. Tapi maksudnya nggak apa-apa. Ya itu nonton itu tuh aku bisa ngelihat kayak nonton di Coffee itu gitu kayak jadi itulah mungkin kenapa akhirnya mereka menunda-nunda setiap kali relationship akhirnya bubar karena kesibukan masing-masing yang gitu-gitu loh. Benar-benar kayaknya klise ya kalau buat fans ya. Buat kita mah klise banget sih, lu mau duit seberapa banyak lagi bang. Iya betul. Tapi aku tuh nggak kayak Karisna sih. Aku ngambil dari sisi penonton sih. Aku tuh pas nonton Roy itu memposisikan diriku sebagai fans yang sasaeng, yang parah banget gitu. Jadi aku tuh pernah Karisna ada di posisi fans yang mengerikan banget. Mungkin buat si aktornya mengerikan banget mungkin ya. Zamannya Lee Jung-gi coba ya ampun, aku jadi Moon Lovers itu bener-bener drama yang bikin aku nggak bisa move on berbulan-bulan juga. Terus setelah tahu Lee Jung-gi itu punya pacar, aku tuh langsung nge-DM, coba ya, mengerikan gak sih? Aku tuh nge-DM, nggak hanya aku tuh nyepam di kolom komentarnya betapa sedihnya aku sebagai fans, betapa aku tuh terpukul begitu tahu si Lee Jung-gi ini ternyata nggak jadian sama Ayu, malah jadian sama ini tuh hubungannya sama kelas. Jadi Lee Jung-gi itu menurutku aktor A ya, udah kelas A. Terus si pacarnya ini dulu masih jadi second lead female gitulah, nggak begitu terkenal, dan sampai si Lee Jung-gi terkenal pun dia juga belum terkenal gitu. Jadi aku nggak bilang dia pansos, cuman aku rasanya kayak aduh sayang banget nih Jung-gi, jangan dong sama itu gitu. Ya ampun, itu tuh banget. Setelah nonton Roy itu aku langsung perspektifku berubah gitu. Kan waktu itu Twitter kan sama si wartawannya ya kalau berita artisnya itu seperti ini gitu. Padahal nyatanya nggak seperti itu gitu. Nah dari situ aku langsung
seperti kayak ditembak gitu. Ya Allah, iya ya. Seharusnya jadi artis tuh nggak usah seseng banget, nggak usah bucin-bucin banget. Dan mereka tuh punya kehidupan pribadi sendiri gitu. Aku menyesal. Maafkan Lee Jung Gi Oppa. Itu umur berapa tuh? Maksudnya berapa tahun yang lalu itu kejadiannya? Moon Lovers tuh 2016 ya? Oh, 5 tahun yang lalu. Okay. Aku udah dewasa. Itu udah tua ini, setua ini, dan masih aja kayak gitu. Aduh, sampai itu nggak bisa berubah, Karis, kalau berhubungan sama bias tuh ya. Sampai yang kemarin gosipnya si EXO itu aku bener-bener berusaha memposisikan aku tuh sudah dewasa. Aku tuh bisa memahami mereka gitu. Jadi si C-nya tuh ceritanya tiba-tiba ada mantan pacarnya Cenye EXO yang ngaku kalau mereka tuh punya hubungan selama 3 tahun, dan selama 3 tahun hubungan itu mereka tuh jadi dia tuh melihat sendiri gitu, Cenye tuh nggak setia orangnya, jadi pacaran sama dia memang official, cuman dia tuh ternyata punya pacar lain, ngakunya gitu. Skandal. Abis gitu dia bilang kamu boleh main sama siapa aja, intinya gitulah. Terus aku ngerasa kayak waduh, tadinya tuh langsung Cenye kok bad boy banget gitu. Tapi terus aku balik lagi, aku kan EXO-L, aku tuh kan sayang sama EXO gitu. Kenapa aku mengambil posisi kalau perempuan ini bener gitu? Seharusnya aku netral karena aku sudah usia juga. Jadi nggak mungkin aku judgement gitu. Jadi setelah itu aku udah bener-bener berhenti dengerin EXO dulu, aku netralin karena EXO juga lagi turun sih performanya, nggak, karena semuanya pada wamil juga. Terus habis gitu aku tuh memposisikan diriku sebagai fans. Bener-bener ini kayaknya, jadi di Twitter tuh sempet trending, terus semua fans tuh bilang kita harus tetap berpegangan tangan kayak gitu-gitu. Jadi iya oke baiklah. Aku nggak terpengaruh sama berita itu gitu. Jadi memang ya itu, aku tuh sejak nonton Roy, aku sebagai fans tuh memposisikan diriku buat nggak terlalu percaya berita, karena belum tentu ada fotonya pun itu benar gitu. Gitu ceritanya kan, menyedihkan ya. Aku tuh kehidupan ya benar Kanisa, mungkin aku sakit jiwa. Jadi aku tuh halu sendiri ya. Itu tuh gak enak banget halu sendiri. Karena aku berusaha memahami diriku sendiri dan memposisikan diriku sebagai fans gitu maksudnya. Ya, tapi berarti sebenarnya tapi kan fans itu ada juga yang kayak si Jongha loh, yang memisahkan antara dunia sebagai fans sama dunia nyata gitu loh. Ingat gak sih yang waktu awalnya si Sahejun bilang kita berteman gitu, terus dia bilang kalau kita berteman berarti aku nggak bisa jadi fansmu lagi, yang gitu loh. Jadi dia memisahkan itu. Katanya dunia fans itu hanya dunia fantasi. Aduh, kok jadi dunia fantasi? Ya nggak? Iya, betul. Dunia gitu loh. Jadi kayak kita sebagai fans itu nggak usah apa ya kayak ibaratnya tuh si Jongha tuh kayak nggak kepikiran gitu. Padahal kan dia makeup artis ya, tapi dia nggak kepikiran dia bakal bertemu sama artis idolanya gitu kan. Coba kalau kamu kayak gitu gimana? Kalau aku nggak bisa sih, aku nggak serasional si Jongha. Mungkin Jongha bisa kayak gitu karena dia itu latar belakang keluarga kali ya. Tipenya rasional ya. Kan dia dari kecil kan dia harus menghadapi kenyataan yang ada, bahwa orang tuanya cerai, bahwa ibunya tuh kerap tidak menghargai bapaknya padahal bapaknya udah berusaha gitu-gitu. Nah di itu seperti keluarganya Hejun. Aku tuh keluarga yang ya kalau kamu nggak suka bilang nggak suka. Terus bahaya gitu. Habis gitu pak gitu, gimana ya? Jadi kalau ada sesuatu ya kita hadapin. Kenapa harus memilih jalan yang susah gitu? Itu kan artinya mereka tuh mengambil jalan yang saling menyakiti gitu. Tapi usia sih ya. Kalau misalnya usianya lebih matang mungkin nggak akan ngambil pilihan itu sih, aku yakin ya. Ya itu. Terus, jadi kesannya kayak gimana ya? Kesannya kayak dia tuh berusaha terlihat dewasa gitu menurutku. Si Jongha. Emang dia dikarbit kan, dewasa sebelum waktunya kan?
dia gara-gara iya sih benar-benar orang tua kan, jadi dia udah dia mendewasakan dirinya secara nggak langsung gitu, karena dia ngerasa gue harus dependen, gue nggak bisa kayak dia ngelihat contoh orang tuanya itu nggak bagus gitu loh, jadi dia nggak pengen hidupnya itu tergantung sama orang lain gitu loh. Makanya kalau kita kembali ke Record of Youth gitu ya, sebenarnya si Jong-a itu nggak 100% benar gitu, karena kalau dilihat dari segi usia ya, itu kan endingnya mereka udah umur 30 tahun ya. Aku inget umur 30 tahun tuh harusnya udah mikirnya itu nggak, ya karir oke gitu ya, tapi mungkin mereka nggak mikir bahwa kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu loh, manusia tuh nggak bisa selamanya sendiri gitu. Dan lagi kan ceritanya waktu mereka ketemu lagi tuh mereka udah sukses lah ya gitu, udah mau sukses apa lagi sih gitu loh, ya nggak sih? Aku mikirnya kayak sayang banget sih endingnya cuma sampai situ. Betul. Mungkin nanti ada part penambahan episode mungkin. Apa sih nama? Extended mungkin. Harusnya tuh tambah 15 menit lagi juga nggak apa-apa deh, tapi pasti banyak yang protes juga bilangnya ini mah ini kan dipaksain banget gitu kan. Tapi kayak buat yang belum nonton mungkin apaan sih nih ngomongnya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau yang nonton pasti ngerti kalau endingnya itu kayak happy ending tapi juga kayak open ending, nggak jelas antara si Park Bo Gum sama si Park So Damnya itu akhirnya mereka bakal lanjut lagi atau enggak gitu loh. Benar. Padahal cuman memang bisa gitu loh, masih bisa. Iya. Dengan tapi susah sih punya pemikiran kayak Park So Dam gitu, kayak si Jong-ha ini apa ya? Dia tuh sangat menghargai terus orangnya baik. Tapi saking menghargainya sampai bisa merelakan gitu, itu tuh susah sih. Iya. Maksudnya gini, terlalu bener Karisna, terlalu membedakan antara kehidupan pribadi sama kehidupan artis. Harusnya dia kalau misalnya kok jadi harusnya kalau dia tuh tidak terlalu rasional tuh, ya itu tadi aku tuh berharap si Jong-ha tuh bisa bilang kalau yuk kita hadapin bersama gitu. Terus mereka gandengan tangan lah gitu. Jadi kurangnya drama, kurangnya ending dari Record of Youth itu aku lihat ya, masing-masing itu kurang komitmen. Masing-masing dalam relationship ya kurang komitmen. Jadi masing-masing tuh kayak mentingin, ya kayaknya mereka memang ada perubahan karakter gitu ya. Si Jong-ha bilangnya aku senang setelah bertemu denganmu, aku tidak terlalu mendambakan kestabilan, sesuatu yang sesekali ada kejadian yang tidak terduga itu menyenangkan gitu kan. Tapi pada dia tetap butuh kestabilan, dia nggak mau kan kayak komitmen, padahal sedangkan si Sehejunnya tuh udah yang berusaha kan, kekeh ya, berusaha mengejar kembali si cewek gitu. Tapi si ceweknya yang malahan aku jadi mengganggumu, aku jadi terlalu pengertian tuh nggak sih? Jadi yang satu terlalu pengertian tapi jadinya jadi saling nggak enak, karena yang satu ngerasa gue kayak ngegangguin kesibukan dia, yang satu ngerasa kok dia terlalu mandiri sih, jadinya nggak ngerasa dibutuhin kan yang cowoknya kan, si Pak Bugumnya nggak dibutuhin. Kayak waktu yang Jong-ha dapet klien, yang ditelepon siapa? Sahabatnya Woneo, bukan dia gitu kan, pasti dia cemburu dong, loh kok teleponnya dia bukan gue gitu kan. Biasanya kan kita ke pasangan kita ngerasanya kalau dia dapet kabar baik atau kabar buruk pengen sebagai yang pertama tahu dong, ya nggak sih? Betul. Totonya ya aku juga di situ pas nonton gini kan, dibilangnya ini aku lagi sama Sehejun, oh iya nanti aku akan meneleponnya gitu, ditungguin nggak telepon, ya oke lah dia lagi naik bus ceritanya yang si cewek kan. Tapi sebenarnya kan bisa banget abis nutup telepon yang itu langsung telepon Sehejunnya, ya nggak sih? Aku aja langsung merasa kesel kalau gue kayak wah kok jadinya lama banget teleponnya gitu kan, ya nggak sih? Bener. Tapi ternyata setelah aku runut kembali, aku pernah loh di posisi si An Jong-ha itu. Aduh, penting gak sih aku ngomong ini? Jadi ceritanya ya, mungkin karena kurang waktu tuh, kurang ngobrol tuh memang bener sih. Jadi ceritanya Karisna, ada nggak sih perempuan tuh masa-masa dimana mereka tuh pengen jangan pergi gitu, ada nggak sih? Aku pernah loh ngalamin kayak gitu. Jadi kayak
aku tuh menghargaimu, jadi aku mendingan pergi dan kamu bahagia dengan pilihanmu gitu kan. Habis gitu setelah pergi tuh pengen kayak ditarik-tarik lagi gitu. Jangan pergi. Tapi kalau Jongha enggak sih. Cuman aku tahu, tapi tarik ulur tuh mungkin nggak dilihatin di drama ini gitu kali ya. Aku tuh berharapnya sih, enggak berharap, jangan berharap. Jadi maksudnya aku tuh perempuan tuh ada masanya pengen di Hajima jangan pergi, Hajima gitu-gitu. Ya ada. Tapi memang di drama ini nggak ditunjukin itu sih, nggak ditunjukin bucin akut gitu ya. Aduh, ya oke baiklah, aku salah. Enggak lah, pasti ada lah keinginan kayak gitu yang ngetes lah, atau kayak coba gue pergi, dia bakal manggil lagi nggak gitu. Ngetes kan itu namanya kan. Bener ngetes. Tapi tergantung sih, kadang-kadang ya kembali ke karakter kan. Kita kan yang kenal pasangan kita tuh tipenya kayak gimana gitu loh. Kalau aku kebetulan dari awal tuh aku nggak suka kalau dites. Iya. Tipenya lebih aku kenal straightforward. Kalau iya enggak gitu, kayak nggak usah ngetes tuh, kayak menurutku malahan tanda nggak percaya gitu loh. Iya, wasting time juga sih. Tapi makanya gue bilang tergantung karakter kan. Ada yang memang kayak gitu. Dan kadang-kadang tergantung usia kita juga. Betul. Kan? Iya, itu usia pas SMA sih. Jadi terkesan aku tuh Gong Junim gitu. Jadi lu harus ngejar-ngejar Gong Junim. Penting amat ya. Iya. Gak jadi inget kalau gitu. Udah lupakan. Iya. Oke. Kembali lagi ke Ticket of Youth. Ke Roy. Oke. Terus kesannya nonton Roy apa dong, Karisna? Kesannya ya masa muda itu kayak gitu memang gitu. Banyak hal tuh yang harus kita pertimbangkan, pikirkan, yang kita kayak belajar lagi menghadapi orang lain gitu. Kadang-kadang karakter kita berubah, kadang-kadang tetap sama gitu. Kalau aku sebenarnya suka ya sama karakter cewek itu yang to the point, mandi gitu-gitu ya. Tapi masalah dia nggak fleksibel itu kayak nggak bagus gitu loh. Mau sampai kapan dia kayak gitu? Karena ya bukan apa-apa, dulu aku pun akan bilang kenapa sih harus memikirkan pernikahan, kan 30 itu masih muda gitu ya misalnya gitu. Tapi enggak loh, 30 itu udah cukup untuk memikirkan masa depan gitu. Dia harusnya mulai berpikir, gue mau sampai kapan, gue mau sampai sukses itu sampai yang mana gitu. Terus apa iya dia mau sendiri ya? Tapi mungkin karakter Jongah itu dia mau sendiri ya sampai akhir. Tapi kalau kembali ke kita ya, kalau kitanya nggak ini, sebentar dulu. Sorry, anakku nongol. Oke. Ya kalau kitanya kalau aku sih mikir gini, manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi kalau udah, kita tuh harus punya pasangan. Gitu. Betul. Jadi ya, tapi nggak harus asal ya. Jangan sampai gara-gara pokoknya gue harus usia, gara-gara usia gitu. Pokoknya udah aja, siapa aja gitu. Enggak juga. Tapi maksudnya di cerita itu kan sebenarnya Sahejun sama Jonganya itu udah cocok ya. Mereka sebenarnya cuma butuh komitmen sama kayak ya masalah waktu sih. Nggak punya waktu itu kan masalah karena pekerjaan memang, tapi pasti bisa diusahain ya nggak sih. Buktinya kan banyak aja aktor yang tetap bisa berkeluarga, bisa bagus gitu loh. Nggak juga yang sibuk banget kayak gimana gitu kan, prioritas aja kan. Itu aku ngeliat kurang di situnya aja. Ya tapi kebanyakan orang memang akhirnya karir, either dia miss the chance, kayak kan nggak tahu kan si Jongah bakal ketemu orang seperti Sehejun kapan lagi gitu kan, atau ya belum pernah ketemu aja dengan yang cocok gitu loh. Ya itu kayak masa muda itu ya memang banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu loh. Tapi kita tetap harus memilih karir atau memilih pasangan gitu loh. Tapi ya itu, pasangan juga tetap
tetap harus ada pengorbanan, ada banyak hal ya. Betul. Banyak hal, betul. Kepikir. Memang kalau kita di posisi orang biasa tuh bukan artis gitu, yang kebayang memang sebenarnya bisa ya kita tuh membangun karir dan dunia karir dan percintaan dengan seimbang gitu. Tapi begitu di posisi artis, mungkin ada sasaeng di luar sana yang suka banget sama Sehun dan tidak mengizinkan dia untuk relationship di usia segitu. Aku paham juga sih, karena hamil terus tiba-tiba dia ngumumin punya pacar, itu rasanya memang menyakitkan banget sih buat para fans dari gitu. Aku sempat ngalamin itu gitu. Suju tuh sempat ada yang keluar dari Suju karena menikah. Padahal bukan sesuatu yang misalnya hamil duluan nikah gitu. Itu kan beda lagi kan. Karena itu mungkin buat cinta berarti ceritanya. Jadi maksud aku ya bukan meninggalkan karir sih, karena fansnya nggak bisa nerima, jadi dia terpaksa harus meninggalkan itu. Sebenarnya dia masih suka sama dunia entertain itu, cuman fansnya tuh nggak ngizinin, sampai bilang kok kamu masih di situ sih, nggak tahu diri kayak gitu loh. Langsung tuh dia mungkin sadar ya, terus langsung resign dari Suju. Memang berat ya. Jadi aku tuh kebayang sih kalau si Sehun misalnya memproklamirkan dia punya relationship di saat dia tuh lagi di atas daun gitu, lagi terkenalnya gitu. Kayaknya fans kayak aku juga bakalan lu sih pacaran mulu, gak ada karirnya gitu. Tapi aku inget drama The Greatest Love nggak sih? Oh iya betul. Itu yang itu siapa namanya? Si Gong Hyo-jin siapa sih? Aduh, aku lupa namanya. Won Opa. Hah? Siapa namanya? Seungwon, siapa sih? Aku lupa nama aktornya, tapi ceritanya di Greatest Love itu kan juga artis, kan? Artis papan atas sama artis kelas nggak berkelas gitu, mantan idol kan. Tapi aku suka banget pas bagian si cowoknya itu berani gitu mengumumkan, gue in relationship nih sama dia gitu. Dia nggak peduli sama fan, walaupun mungkin dia bakal dihujat atau gimana, atau bakal ditinggalin fans gitu ya, dia tuh nggak peduli. Kenapa aku suka banget? Soalnya ceritanya kan mereka udah berumur, at some point gitu ya. Kalau udah berumur, lupakan fans, ingat kebahagiaan sendiri aja bang, gitu loh. Gak bisa kayaknya ya, mungkin kalau di Korea tuh. Aku yakin sih, karena pengaruh agensi kayaknya Karina juga. Nah iya, makanya maksud aku kan seminimal di drama itu begitu kan. Makanya aku happy banget sama cerita kayak gitu loh. Betul, ini bisa jadi tulisan ya. Walaupun mungkin di dunia nyatanya ya kita lihat aja buktinya, banyakan artis tuh udah sampai berumur 30, mau 40 gitu, masih sendiri kan pada kayak itu. Karena tadi kembali ke bilang, kita tuh manusia nggak bisa hidup seorang diri. Kita butuh manusia lain. Bener-bener. Nggak sih? Terus kalau semakin kita berumur tuh kan namanya lingkaran pertemanan juga semakin kecil. Kita tuh butuh terseleksi alam lah ya. Iya, kita tuh butuh satu orang yang kayak kita bisa cerita semuanya, kita bisa. Kalau masalah dependen ya nggak apa-apa, nggak usah ngerasa aku nggak mau dependen. Justru kita harus dependen sama pasangan kita, ya nggak sih? Kalau pasangan kita juga bilang, gue nggak butuh lu, itu rasanya what? Jadi betul. Ngomongin drama, ngomong kemana? Iya, tapi memang penting sih. Aku tuh dari sejak Roy itu juga jadi belajar menghargai orang lain. Setidaknya dari kata-kata gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngomong yang enak ya mendingan nggak usah ngomong sekalian gitu, daripada ngomong sekecap terus nyakitin gitu kayak bapaknya Hejun. Aku tahu maksudnya baik. Iya betul. Tapi kan baik itu nggak hanya bisa. Jadi itu sih sebenarnya aku tuh baru mulai drama baru lagi, tapi belum selesai sih Kak Riz. Jadi judulnya Graceful Friend ya, yang ada di Netflix itu. Itu tuh drama tentang persahabatan gitu juga, tapi persahabatan yang udah umur-umur gitu, kayak gentleman dignity gitu. Jadi persahabatan sesama.
Gak tahu ya berapa episode ya. Aku belum lihat. Pokoknya cuman baru nonton satu episode 1 gitu. Cuman menariknya itu memang di saat kita sudah beranjak usianya, pasti lingkaran pertemanan kita tuh terseleksi dengan sendirinya gitu. Jadi ya memang angsa tuh dikumpulkan sesuai dengan bulunya, itu memang bener sih. Aku memang ngerasa gitu juga. Oke, lucu apa peribahasanya lucu. Aku baru dengar. Oh iya. Oke. Jadi kemana-mana. Tapi aku kalau menurutku sih Sehjun tuh masih di tahap pertengahan gitu, usia 30-an. Mungkin dia masih ingin karirnya lebih melenting lagi sih. Jadi karena dia mulainya terlambat gitu. Ya. Kayak dia itu juga udah mau deket 30 kan. Jadi masih belum puas. Tapi aku puas tuh. Puas banget sih sama dia tuh ternyata menikmati meskipun dia menyakiti dirinya juga dengan tidak sukses menjalin hubungan, tapi dia menikmati pekerjaan, tetap bisa tersenyum. Wah, itu kayaknya buat fans cukup. Oke. Iya, jadi kalau kamu gimana? Dapat apa dari Record of Youth lagi? Dapat insight. Aku sih lebih ke yang pertama tadi dari segi fans sih. Jadi aku tuh menghargai, mulai saat ini aku berkomitmen untuk menghargai jerih payah aktor-aktor itu. Nggak gampang termakan gosip gitu. Jadi kalau ada yang rilis ini rilis itu, kalau artisnya sendiri belum rilis, belum press conference tentang masalah itu, aku nggak akan percaya gitu. Meskipun itu aku tahu, karena beberapa artis ada yang ketahuan bilang enggak ternyata iya. Beli. Itu bikin emosi. Aku pernah, soalnya ini harus aku omongin apa enggak? Ada pernah suka artis Karisna namanya Park Yoo-chun. Park Yoo-chun itu kalau di drama tuh bisa kayak Jisung gitu loh menurutku. Bukan enggak kayak siapa yang muda ya. Pokoknya jadi dia tuh begitu jatuh cinta mukanya kelihatan banget kalau lagi kayak jatuh cinta. Kok dia kaget, dia nangis tuh bisa banget kelihatan gitu. Aku tuh jadi yang wah ini kayaknya aktor masa depan nih, maksudnya bisalah dia karir berikutnya gitu. Dan beberapa dramanya aku nonton gara-gara memang aku suka kualitas aktingnya gitu. Ternyata dia tuh ketangkep memakai obat. Terus habis gitu dia tuh nyangkal, aku enggak. Itu sampai press conference loh ya, dia bilang enggak itu. Jadi fans-fansnya bilang, udahlah kalau dia udah bilang enggak usah, kan nggak ketemu kan di tes urin, di tes apa kan nggak ketemu. Ternyata Karisna ada satu tes lagi yang menemukan bahwa dia itu adalah pengguna. Itu aku benar-benar tersakit hati banget gitu. Shock ya rasanya. Dia bilang enggak, ternyata ada satu part yang dia lupa. Apa coba? Rambut. Jadi rambutnya dia tuh udah diwarnain kan, sedemikian rupa. Semua tuh dicukur Karisna. Rambut-rambut yang di badan itu dicukur biar dia nggak dicek rambut. Ternyata rambut yang diwarnainnya itu karena sudah mengandung zat warna rambut, jadi susah kedeteksi, tapi tetap kedeteksi. Ya ampun. Sedih banget sih, aku langsung, aduh, kenapa kamu kemarin tuh bilang enggak gitu ya ampun. Ya, yang paling menyedihkan emang bagian itu ya, kalau mereka kena ikatan narkoba gitu loh, kayak kalau masalah skandal pacaran percintaan gitu ya. Masih ya udahlah, mereka punya privasi ya, biarinlah. Asalkan jangan gonta-ganti juga sih. Tapi kalau misalnya yang sampai mereka kena narkoba itu kayak aduh kasihan banget sih gitu. Tapi katanya kan memang mereka tuh stressful banget ya. Jadi iya, kebayang sih. Jadi kalau dari aku nggak tahu juga sih. Maksudnya kalau dari mengamati berbagai berita tentang artis gitu, kayaknya hidup mereka tuh berat ya, berat banget gitu ya, banyak tuntutan. Terus juga stylenya harus berusaha begini, berusaha begitu gitu. Jadi kayaknya kemungkinan ya itu mereka kan butuh relaxnya itu ya begitu, larinya ke situ gitu loh. Iya, betul. Jadi sedihkan banget kalau udah sampai kayak gitu. Kalau cuman skandal si ini pacaran sama si itu nggak ngaku sih, kayaknya ya nggak apa-apa, biarin lah gitu. Yang penting dia bahagia gitu kan ya. Oh, benar, setuju itu. Tapi terus Karisna, si Yoo-chun nih comeback ceritanya.
Terus gimana? Comebacknya di mana coba comebacknya? Jadi waktu comeback di Korea kan nggak diterima sama si Kenneth kan? Ke Korea netizen tuh nggak menerima gitu. Terus dia comeback kemana coba? Ke negaramu Kak Risna. Ke Thailand. Serius? Oh ya? Itu tuh langsung sambut. Iya serius. Aku ngeliat di YouTube kan. Terus dia tuh dengan tulus bilang, terima kasih ya sudah menerima aku kembali gitu. Terus fans Thailand tuh yang iya Yusun apa gitu. Terus aku langsung happy. Dia ngomongnya pakai Kopkun Cup nggak? Iya bener. Dia ngomongnya pakai bahasa Thailand awalnya. Jadi Kopkun Cup Sodekap gitu. Aku juga terhipnotis sih waktu itu langsung. Iya aku memahami kok. Aku memahami kenapa kamu dulu begitu gitu. Ya itu masa mudanya dia. Udahlah ya. Iya. Gak ikut gitu. Jadi ngomongin Park Yusun nih aneh. Oke Kak Risna. Jadi Record of Youth ini berapa nilainya buat Kak Risna? Di antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Ini sebenarnya kan drama yang awalnya tuh hampir aku drop gara-gara lambat di awal ya, cerita flashback sama menceritakan permasalahan awalnya itu lambat ya. Tapi sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipelajari, jadi aku kasih 8,5 deh. Ini nilai yang sama kayak Kak Rijo. Kalau aku tanyain 8,5 sebenarnya ada setengahnya. Maksudnya kayak gini, dramanya cukup bagus buat ditonton. Kalau mau melihat kehidupan artis itu yang juga sebenarnya butuh privacy gitu. Apalagi artis yang bukan dari orang kaya gitu ya, artis yang mulai dari bawah gitu loh, yang merintis, yang nggak langsung jadi, yang ditipu sama agensi, yang apalagi kan ceritanya Saejunya juga orang baik ya, nggak yang nggak kayak siapa itu yang ada artisnya yang belaga itu loh. Park Do-ha. Nggak kayak Park Do-ha yang dari orang miskin juga kan Park Do-ha, tapi pasti sombong yang gitu-gitu. Jadi belagu Jadi belagu gitu. Kalau Saejun ini kan bagus gitu ya. Jadi maksudku oke lah buat ditonton, apalagi ceritanya itu enak ngelihatnya gitu, visualnya bagus gitu loh, ceritanya bagus, banyak pelajarannya gitu. Ya kekurangannya cuma itu yang di awal agak lambat, terus endingnya kurang indah gitu loh. Betul, endingnya kurang indah, setuju aku. Jadi oke lah buat hiburan. Oke, teman sekelas kita udah rekomendasiin Record of Youth buat kalian. Kata Karisna nilainya 8,5, tapi buat aku itu 10. I know. Bucin banget. Aku bingung. Tapi menurutku untuk drama Park Bo-gum sebelum wamil dia tidak mengecewakan. Beda sama seseorang gitu masuk wamil dia mengeluarkan karya yang bikin shock fansnya itu. Aku terus setelah dia keluar wamil aku agak anti sama dia. Tapi ternyata teman sekelasku ada yang suka, jadi aku nggak berani ngomong. Aku tahu siapa yang kamu maksud kok. Aku nggak kecewa sama Park Bo-gum dan aku berharap setelah dia wamil karyanya makin banyak dan makin nggak menye-menye lagi. Pinter dia loh, makin dewa. Park Bo-gum ini pinter. Dia mau masuk wamil, dia ninggalin 1 drama dan 1 film ya. Ya kan nanti habis 2 film. Nah jadi sepanjang 2 tahun dia absen dari syuting, fansnya itu tetap ada kayak update dari dia gitu loh. Jadi dia itu pinter banget. Ya mungkin manajemennya lah bisa dibilang pinter ya. Jadi nanti tahu pas hype-nya abis segala drama, segala filmnya, dia dateng, tada, dan dia siap beraksi lagi gitu loh. Pinter lah. Semoga sukses juga lah terus Park Bo-gum. Gue aja sebelumnya sekali terusin. Iya, mau teman sekelas semuanya udah dengerin kita ngebucin tentang Record of Youth. Semoga terhibur dan semoga dapat insight dari obrolan kita. Oke. Dadah. Annyeong.